Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zahra Kaila Milani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Program Studi Manajemen. Ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Jenis-jenis karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian suatu masalah dengan memenuhi kaidah atau etika keilmuan yang ada. Adapun ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah teoritis, dan yang kedua adalah lugas dan logis. Ketiga efektif efisien, keempat objektif, dan yang terakhir adalah sistematis. Yang pertama yaitu teoritis. Apa itu teoritis? Teoritis adalah mengacu pada teori sebagai landasan berpikir dalam pembahasan masalah. Dan yang kedua, adapun lugas dan logis. Apa itu lugas dan logis? Lugas dan logis yaitu tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interferensi, dan disusun dengan urutan yang konsisten. Lalu yang ketiga, efektif efisien. Apa itu efektif efisien? Ringkas dan padat yang hanya mempergunakan kalimat atau kata yang penting dan mudah dipahami. Selanjutnya, objektif. Apa itu objektif? Objektif yaitu berdasarkan fakta. Setiap informasi dalam kerangka ilmiah yang selalu apa adanya. Dan yang terakhir yaitu sistematis. Baik penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Adapun jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah ini ada 8. Yang pertama, artikel atau jurnal ilmiah. Yang kedua, makalah. Yang ketiga, kertas kerja. Yang keempat, paper. Yang kelima, skripsi. Yang keenam, tesis. Yang ketujuh, disertasi. Dan yang terakhir yaitu artikel ilmiah populer. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Adapun sistematika penulisan jurnal ilmiah yang terbagi menjadi 7. Yang pertama, judul. Yang kedua, nama penulis. Yang ketiga, abstrak. Yang keempat, kata kunci. Yang kelima, pembahasan. Yang keenam, karangan teori. Dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama yaitu judul. Judul ini tidak boleh memiliki makna ganda dan disarankan tidak boleh lebih dari 12 kata. Yang kedua yaitu nama penulis. Nama penulis ini ditulis dengan tanpa gelar akademik. Dan yang ketiga yaitu abstrak. Abstrak ini terdiri dari ringkasan tulisan, gambaran umum, dan isi artikel. Adapun yang keempat yaitu kata kunci. Kata kunci ini 3-5 kata yang menjadi kunci dari pokok artikel. Adapun yang kelima yaitu pembahasan. Pembahasan ini berupa kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, dan pendirian atau sikap penulis. Adapun yang keenam, karangan teori. Karangan teori ini dasar teori yang menjadi acuan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup ini berupa kesimpulan dan saran. Adapun makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan dengan lapangan yang didata, yang bersifat empiris sampai dengan objektif. Dan makalah ini biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas bagi mahasiswa. Dan makalah ini
bisa diartikan juga sebagai karya ilmiah untuk mahasiswa. Dan adapun sistematika penulisan makalah. Sistematika penulisan makalah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, terdiri atas cover, kata pengantar, dan daftar isi. Dan yang kedua, yaitu pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang ketiga, yaitu pembahasan yang membahas tuntas masalah di pendahuluan. Dan yang keempat, yaitu penutup yang berupa kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, yaitu daftar pusaka dan lampiran. Dan adapun kertas kerja atau bisa disebut dengan work paper. Pada prinsipnya sama dengan makalah, akan tetapi dibuat dengan analisa yang lebih tajam dan lebih dalam, dan akan dipresentasikan pada seminar yang akan dihadiri oleh para ilmuwan. Dan adapun paper. Paper ini sebutan khusus untuk makalah yang berada di kalangan mahasiswa yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan S3. Dan adapun skripsi. Skripsi ini adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1. Skripsi ini berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan penelitian baik langsung maupun percobaan dalam laboratorium. Tesis adalah, dan adapun tesis. Tesis ini adalah karya tulis mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S2 yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Dan tesis ini mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Dan adapun disertasi atau bisa disebut juga PhD-densis adalah karya tulis ilmiah untuk mahasiswa yang sedang menyelesaikan jenjang studi S3 atau meraih gelar dokter. Dan yang terakhir yaitu artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer ini artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer yang akan dicetak melalui media massa seperti majalah, surat kabar, atau tabloid. Dan artikel ilmiah populer ini berbeda dengan artikel ilmiah karena artikel ilmiah populer ini tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah dan bersifat umum untuk konsumsi publik. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.